Halo Sobat Medicine, kembali lagi di konten Let's Talk About Medicine with Nisa. Kali ini aku bakal bahas tentang obat yang biasanya buat terapi kanker tiroid. Namanya adalah iodin 131. Penasaran kan sama iodin 131? Yuk bahas bareng sama aku. Obat iodin 131 merupakan salah satu obat radioaktif yang biasanya digunakan untuk terapi kanker tiroid. Nah, biasanya obat ini tuh ada dalam dua bentuk, yaitu bentuk kapsul dan bentuk larutan, di mana dikonsumsi secara oral atau dimasukkan ke dalam mulut hingga masuk ke dalam kelenjar tiroid. Mekanisme aksi dari obat iodin 131 ini ada dua nih teman-teman. Yang pertama, obat ini bisa mengemisikan partikel beta, di mana partikel beta ini akan menghancurkan sel-sel tiroid di dalam kelenjar tiroid. Dan yang kedua, iodin 131 ini bisa mengeluarkan sinar gamma, di mana sinar gamma ini bisa menembus jaringan sehingga dapat dideteksi oleh detektor eksternal. Nah, biasanya ini digunakan untuk tujuan diagnostik. Ada dua tujuan dalam penggunaan obat iodin 131. Yang pertama adalah untuk tujuan terapeutik dan yang kedua adalah untuk tujuan diagnostik. Untuk tujuan terapeutik, biasanya obat-obatan ini digunakan untuk kondisi hipertiroidisme seperti untuk penyakit Graves' disease dan kanker tiroid, di mana obat ini akan menghancurkan sel-sel tiroid di kelenjar tiroid. Sedangkan untuk tujuan diagnostik biasanya digunakan pada dosis yang rendah. Nah, biasanya ini digunakan untuk mengidentifikasi beberapa kondisi tiroid. Nah, kali ini aku bakal bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari obat iodin 131. Kelebihan dari obat iodin 131 ini adalah obat ini bisa diberikan pada pasien rawat jalan. Selain itu juga lebih murah dan tidak terdapat resiko apabila dibandingkan dengan pembedahan. Sedangkan kekurangan dari obat ini adalah obat ini tidak bisa diberikan pada pasien ibu hamil. Selain itu, obat ini juga bisa memberikan efek hipotiroidisme sebagai efek samping. Tidak hanya itu, obat ini juga memberikan waktu yang lama, yaitu sekitar 2 hingga 3 bulan hingga kondisi hipertiroidisme ini benar-benar terkontrol. Nah, gimana nih teman-teman Sobat Medicine? Kalian udah lebih tahu kan tentang obat iodin 131 ini? Jangan lupa juga ya buat pantengin terus informasi mengenai obat-obatan di konten-konten aku selanjutnya. See you Sobat Medicine!